Yang terhormat Bapak Guru Tamu atau pemateri kita kali ini yang sedang yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator yang sempat hadir di tempat ini, serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan P5 kita kali ini. Jadi tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Ibu akan sampaikan bahwa pada kegiatan P5 hari ini kelas 7 itu tetap nantinya akan menerima dua materi. Materi pertama yaitu dari guru tamu kita kali ini, dan yang kedua adalah demonstrasi memasak makanan olahan dari jagung, dari salah satu bahan yang sudah ditentukan yaitu jagung, labu atau pisang. Ya, jadi untuk hari ini tetap ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini yang laki-lakinya. Bisa? Oke, lanjut Ibu. Iya. Ya, sekali lagi Ibu harapkan bisa tenang. Ya, jadi suatu kebanggaan bagi kita bahwa guru tamu kita ini adalah seorang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia kewirausahaan. Beliau ini adalah CEO PT Yoi Manajemen Internasional. Ya. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kewirausahaan. Olehnya itu sangat berharap kalian manfaatkan dengan baik momen-momen ini untuk menimba ilmu, untuk menggali ilmu tentang kewirausahaan. Tidak menutup kemungkinan di antara anak-anakku setelah selesai menempuh pendidikan ada yang berkecimpung dalam dunia kewirausahaan. Nah, sebentar, beliau ini bernama Pak Sofian SS, ya. Pak Sofian SS Sarjana Sastra berkecimpung di dunia usaha. Oke, jadi sebentar, Ibu harap kalian menyimak dengan baik pemasaran materi yang akan dibawakan oleh
disampaikan oleh pemateri. Jadi sekali lagi Ibu harapkan sebentar setelah dimulai acara pemaparan materi tidak ada suara yang kedengaran, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang lempar kertas ke sana kemari. Sebentar Ibu akan perhatikan dari depan siapa yang berbicara, siapa yang bercerita. Ibu akan berikan kesempatan berdiri di depan. Ya, berdiri di depan, bukan Ibu menghukum, tapi Ibu persilahkan kamu berbicara, bertanya atau menggantikan pemateri untuk menyampaikan materi. Ya, kalian di sini duduk untuk menerima materi tentang kewirausahaan. Karena inilah yang menjadi tema kita, tema kelima kita kali ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara atau kegiatan kita hari ini dimulai. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri Bapak Surya CEO PT Yoyo Management Internasional. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tidak dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diserahkan semua ini? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian dan Bapak Ibu Guru fasilitator ke-5 ya, ke-5 yang mengundang kami untuk bisa sharing hari ini. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita panjatkan salawat dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya untuk hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit pengalaman berbagi tentang kewirausahaan terkait dengan judul yang diamanahkan kepada kami. Mohon izin saya berdiri, Bu. Anak semua. Jadi saya minta bagian tengah dikasih kosong, bisa tak ya? Bergeser ke sini sebagian, bergeser ke sini sebagian. Kasih saya space ke sini. Ya. Supaya saya leluasa melihat aktivitas di belakang. Oke, cukup kayaknya sampai di sini aja. Ya. Sebelum saya lanjut, ini kelas berapa yang saya nanya yang campur ya? Oke, kelas 7 ya. Supaya semangat karena masih pagi-pagi, kita main game dulu lah sebelum masuk ke materi ya. Oke, nama gamenya ganjil genap. Jadi mungkin ada yang tahu ini, tapi tidak apa-apa, kita ulangi. Cara mainnya seperti ini. Saya tidak boleh kalau diikuti. Ya, dengar ya, ganjil genap. Jadi masing-masing anakku sekalian cari partnernya. Ada kelompok ganjil, ada kelompok genap. Dan sebaiknya sebentar berdiri. Kalau saya instruksikan berdiri. Cara mainnya jadi siapa genap, siapa ganjil, sebentar cari partnernya. Cara mainnya jadi masing-masing berhadapan sambil posisi mau berjabat tangan seperti ini. Ya. Jadi ganjil dan genap posisinya jabat tangan. Tapi jangan jabat tangan dulu. Terus tangan satunya di belakang, ya. Kalau saya menyebutkan angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya.
Kalau angka 13 jadi ekornya yang ganjil, ya, seperti itu. Kalau misalkan saya sebutkan angka 1, ganjil langsung tangkap tangan temannya yang genap. Begitu pun sebaliknya. Ya, sudah paham? Nah, kalau saya menyebutkan angka genap, misalkan 6, jadi yang genap langsung menangkap tangannya yang ganjil. Nah, sebaliknya, yang tidak disebutkan angka, dia menghindar. Paham? Paham? Oke, kita refresh. Berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Berdiri dulu. Ya. Berdiri. Ambil posisi dengan partnernya. Ambil posisi dengan partnernya supaya rame. Sudah? Sudah dapat partner masing-masing? Sudah ada? Yang sudah ada partnernya menonton saja. Oke. Kita coba ya, kita coba. Kita coba. Kita coba, kita coba. Halo. Halo. Dengar saya, dengar saya. Dengar saya. Sudah ada partnernya? Kita mulai. Ya. Saya menyebutkan angka 3. Sudah tahu. Ya. Oke. Wait. Halo. Saya naik ke sini. Coba di belakang. Ya. Kita tes. Saya menyebutkan angka 4. Oke. Ya. Ya, sekarang begini. Halo, dengar. Sekarang kita naikkan levelnya. Jadi, halo, dengar ya. Jadi begini, naiknya. Ini hasil dari perkalian atau tambah, ya, untuk menghasilkan angka genap atau ganjil. Paham ya? So, 20 dibagi 4. Berapa? Lambat berarti penulisannya. Ya. Oke. Sekali lagi. Dengar baik-baik. Ini hasil dari 3 angka. Saya mau tes juga kebalikannya. Dapat berapa di kelas 7? Ya. 1 ditambah 1 dikali 0. Dikali 0, jawabannya 1. Ya. Oke, duduk kembali. Ya. Itu berarti masih banyak yang tidak bagus perhitungannya. Ambil posisi. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Bisa diam. Saya tidak lanjut kalau duduk. Bisa? Oke. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ini nama saya Sofyan. Ya. Ini email saya, telepon, kemudian website saya, IG. Adapun pendidikan formal saya D3 Akademi Bank Indonesia, kemudian di S1 Unhas
Kemudian saya berkarir. Halo. Saya tidak lanjut kalau ribut. Saya tidak lanjut kalau ribut. Bisa diam? Halo. 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 Nah, oke. Saya lanjut. Pengalaman saya kurang lebih 20 tahun di dunia pariwisata dan perhotelan. Kemudian saya general manager di beberapa hotel bintang di Indonesia. Selanjutnya pengalaman organisasi saya PHRI dan IHGMA, Sulsel dan di pusat. Selanjutnya yang paling penting adalah ketika bisnis owner ini yang akan kita share hari ini. Apa-apa saja yang telah saya lakukan dan bagaimana caranya nanti. Ya, bagi anak-anak semua yang memiliki minat berusaha, bisa kita sharing sebentar sama-sama. Oke, summary of contents, daftar isi atau rangkuman hari ini yang akan kita bincangkan. Pertama, pengantar dan terminologi. Pengantar dan terminologi asal usul kata dan contohnya. Nah, yang kedua, bagaimana memulai usaha dengan modal yang minim. Ini bisa kita sebentar bahas. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan usaha yang sudah kita rintis. Ya, jadi tadi bagaimana memulainya, kemudian setelah berjalan bagaimana mengembangkannya. Yang keempat, karakter dan skill apa yang dibutuhkan di dalam dunia usaha. Ini penting sebentar kita bisa bicarakan juga karena anak-anak semua pasti akan menghadapi dunia usaha dan dunia meskipun nanti akan bekerja itu sama saja sebenarnya kita membutuhkan karakter dan skill seperti itu. Nah yang terakhir yang paling penting adalah kita sharing itu berbagi pengalaman, berbagi apa yang pernah saya alami itu bisa kita share dan kita bisa diskusikan sama-sama. Baik, terminologi. Halo, 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 halo. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Supaya cepat, entrepreneur atau kewirausahaan, entrepreneurship ini bahasa Inggrisnya, atau kewirausahaan. Pernah dengar tentang kewirausahaan? Pernah? Ada yang bisa jelaskan apa itu kewirausahaan sebelum saya jelaskan? Ada? Kewirausahaan? Ada? Ya? Ya? Oke. Ada yang bisa jawab? Sebelum saya jelaskan? Oke. Saya jelaskan ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu entrepreneurship, kewirausahaan itu secara umum tema hari ini. Nah, di kewirausahaan itu ini saya ada highlight ini ke dengan an ibu-ibuan ya. Kemudian ini berwira itu artinya berani berjuang. Nah, kalau usaha itu ikhtiar atau bisnis ya. Ya, wirausaha kalau menurut KBBI, Komite Besar Bahasa Indonesia, orang yang memiliki sertifikat dalam mengenali inovasi baru atau cara produksi baru, aspek operasional, pemasaran, perdagangan jadi kompleks kalau wirausaha ya, kompleks. Selanjutnya, orang yang berkecimpung di kewirausahaan itu namanya pengusaha. Apa namanya? Nah, pengusaha atau entrepreneur. Nah, kewirausahaan adalah hal yang berkaitan dengan aktivitas wirausaha. Jadi secara umum seperti ini terminologinya, asal katanya dari mana, kemudian entrepreneurship itu dari bahasa Prancis, ya. Ini asal katanya, entrepreneur yang artinya petualang atau pengelola usaha. Sudah paham? Sebentar saya tanya, ya.
Oke. Jadi entrepreneurship itu adalah mindset yang dimiliki oleh seseorang untuk berjuang bagaimana dia menghasilkan uang lewat aktivitas bisnis. Seperti itu umumnya. Jadi makanya dikatakan di sini itu adalah mindset cara pandang atau cara melihat suatu peluang terhadap bisnis. Nah, coba pahami perbedaannya. Karena di usaha itu ada namanya pedagang, ada namanya pengusaha. Nah, kita bertanya apa perbedaannya? Coba pahami sama-sama. Nah, ya. Coba lihat di sini pedagang membeli 3.000 atau 5.000 per liter. Ini minyak bekas ya, minyak Jalanta. Oke, pengusaha juga membeli minyak Jalanta ya, minyak bekas seharga 3.000. Nah, di mana perbedaannya? Nah, lihat perbedaannya. Kalau pedagang itu dia tahunya jual kembali, langsung dapat untung. Ya, jadi dia tidak olah bahannya. Seperti itu kalau pedagang. Kalau pengusaha, dia akan berpikir bagaimana caranya saya menjadikan ini bahan bakunya menjadi misalnya lilin, menjadi sabun, menjadi sabun cuci. Seperti itu kalau pengusaha. Jadi dia melihat banyak peluang dengan satu bahan baku. Kalau pedagang hanya berpikir bagaimana supaya saya untung dengan menjual kembali. Seperti itu. Paham? Oke, saya lanjut. Oke, makasih. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kita coba dulu pahami 3 hal dasar sebelum kita memulai usaha. Jadi tadi itu usaha dengan pedagang berbeda. Kalau misalnya di kelas ini, di ruangan ini diberikan satu bahan baku, tahunya hanya jual, yang penting ada untung, tidak cocok di kelas ini. Lebih bagus di luar. Karena kenapa? Mindsetnya berbeda. Yang kita mau bahas hari ini, Jadi kalau diberikan satu bahan baku, akan berpikir bagaimana supaya itu bisa jadi berlipat ganda hasilnya, seperti itu kewirausahaan. Nah, sekarang ada pertanyaan saya. Siapa yang tahu namanya apa itu branding? Ada? Pernah dengar branding? Halo? Ada yang tahu apa itu branding? Ada? Branding itu apa? Ya? Merek yang terkenal, apa lagi? Ya? Apa? Branding. Pernah dengar? Apa itu branding? Merek. Oke. Jadi branding itu merek, ya. Siapa tadi yang jawab? Ya, saya kasih hadiah. Oke. Jadi kalau saya bertanya, saya kasih hadiah. Nah, oke. Jadi branding itu merek. Saya lanjut. Halo. Saya lanjut. Oke. Jadi branding itu bikin orang ingat. Walaupun mereka tidak mau membeli saat itu juga. Nah, sekarang ada yang tahu merek ini? Coba, apa kira-kira yang diingat kalau sebut KFC? Ya, itu berarti oke. KFC berarti yang diingat ayam. Ya, whatever yang jelasnya produknya kan orang tua tidak dijual. Ya. Oke. Jadi
KFC yang terbrand di kita itu bahwa itu ayam, berarti brandingnya ini berhasil membrand kita bahwa dia punya produk dengan brand ini dan bisa kenal tidak daripada produknya, begitu pun sebaliknya. Paham? Oke. Selanjutnya ada yang tahu ini? Siapa yang sering makan di sini? Oke. Biasa makan? Nah, apa yang diingat kalau mie kecuan? Oke. Berarti brandingnya berhasil membuat kita terpengaruh bahwa enak minyak di sana. Oke. Buktinya biasa makan. Oke. Selanjutnya ini. Yota. Ada yang tahu Yota? Apa dia jual? Berarti tanpa pun saya tunjukkan produknya, kita tahu bahwa dia jual susu dan sejenisnya. Tahu artinya Yota apa? Bukan Yota. Tahu artinya Yota? Gitu. Yoga tape artinya itu kalau artinya. Oke. Jadi Yota ketiga brand ini mereka berhasil membuat konsumen bahwa apa yang dijual itu terkoneksi dengan brandingnya. Jadi di saat orang menyebut brand langsung mengingat produknya. Itu fungsinya ini. Ya. Jadi sebelum kita berbisnis sangat penting kita memiliki branding atau merek. Ya. Makanya sebelum masuk ke pembahasan saya ngirim dulu bahwa ini samplingnya di saat kita mau berbisnis kita harus membuat merek dulu supaya konsumen itu kalau kita punya produk enak langsung dia ingat orang. Begitu pun sebaliknya. Paham? Oke, saya lanjut. Oke. Silakan. Halo, silakan dengar ya. Udah jelas ya? Sorry, saya terbatas ke sana deh. Ya. Oke. Soalnya nggak bagus di sini. Oke, saya tanya lagi. Ada yang tahu arti marketing? Ya, saran. Apa contohnya? Hah? Mempromosikan barang. Oke. Ya. Siapa tadi jawab? Berbagi. Oke. Yang tujuan marketing. Halo, dengar. Halo. Ya. Tujuan marketing itu artinya memasarkan. Ya. Memasarkan produk. Yang tadi orang tidak tahu, itu fungsinya marketing. Ya. Yang tidak kenal, jadinya kenal. Ini kita deh. Dengan melihat brandingnya, lalu kita mengetahui produknya. Karena kenapa pembuatan marketing berdasarkan yang tidak jadi membeli atau tidak tertarik jadi sama. Oke. Lihat ini produknya Yota dengan mudah jual. Ya. Kira-kira ada yang bisa jawab sisi marketingnya di dua film ini apa? Ya, nah, ya. Sebelum kita jadi pengusaha atau entrepreneur, kita harus bisa memasarkan sesuatu yang menarik ke konsumen.
Ya, kira-kira apa yang menarik? Misalnya melihat ini, buy one, buy two, get one. Membeli dua, dapat satu. Berarti dapat kurangnya beli dua dapat satu. Ya, tambahan bonus. Nah, ini kan bawa diskon 40%. Itu mas kecil dan kebijakan yang menarik. Oke, nah sharing. Ya, penjualan. Ya, jadi ini ketiga poin ini, branding, marketing, dan selling ini hal penting dalam kewirausahaan. Kalau pedagang tidak perlu ini. Kalau pedagang cukup ada standnya, pasar barangnya selesai. Karena tidak berbicara ya itu sama lain. Kalau entrepreneur kewirausahaan tidak bisa, kita harus pelajari ini. Ya, makanya saya bilang kalau hanya berdagang tidak perlu ini, tidak perlu. Karena di dunia usaha tiga ini marketing, branding, dan selling itu erat kaitannya. Branding itu merek, nama merek kita, marketing itu memasarkan, selling itu penjualan. Jadi kita menjual dengan metode marketing yang kita kuasai, dengan branding yang kita yang sudah dimiliki. Jadi produk yang kita mau luncurkan itu orang masih tahu bahwa ini mereknya KFC, produknya ayam misalnya. Oke. Ini yang paling penting. Halo? Halo? Masih semangat? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Yang pertama kalau membuat usaha, cara memulai usaha dalam modal yang kecil, ya. Halo? Halo? Ya, yang pertama niat, kemudian cari idenya. Halo? Halo? Masih tenang ini? Saya lanjut atau tidak nih? Ya, saya lanjut atau tidak? Oke, saya lanjut ya. Oke, yang pertama dilakukan itu cari idenya, ide bisnisnya apa. Misalkan kita mau memulai usaha, kita riset, artinya mencari tahu dulu apa yang kita mau jadikan bahan usaha. Kemudian tentukan jenisnya, jenis bisnis itu apakah produk atau jasa. Produk itu yang berupa barangnya, ya. Kalau tidak ada barangnya, tentu bermana atau jasa. Kalau produk dan jasa seperti itu, ya. Nah, sebelum menentukan bisnis itu harus ada pertimbangan bahwa apa yang saya mau jual itu ada kaitannya dengan hobi saya. Ya, kenapa? Untuk menggunakan supaya kita tidak terlalu menggunakan nol. Selanjutnya terkait dengan pengalaman, ya, dan keahlian. Ini pertimbangannya sebelum kita menentukan jenis usaha yang kita mau jalankan. Halo, guys, loyongin semua. Masih saya lanjut atau tidak ini? Lanjut. Ya. Lanjut ya. Ini pertimbangannya. Nah, ini tadi poin pentingnya ini di sini. Poin pentingnya. Misalkan nih, saya mau jual pulpen. Kalau saya berdagang, saya beli 3.000, saya jual 1.500 sudah laku dan tutup saya. Tapi pedagang namanya. Ya, tapi kalau saya mau jual ini dengan harga 3.000 bisa berkali lipat, ini bisa saya modif, buatkan apakah saya lukis namanya orang di sini yang menarik. Jadi brand misalnya seperti itu. Jadi caranya kalau membuat brand itu ini gunakan nama yang mudah diingat, ya, jangan yang susah disebut. Kalau kita mau buat nama dan merek. Yang kedua,